Selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya sebagai pendeta Gereja Mesih Advent ke-7 untuk daerah Konferensi Minahasa mendapatkan tugas pelayanan memberikan renungan singkat yang didasarkan pada 2 Tawarik pasal 8. Saya telah membaca pasal ini yang terdiri dari ayat 1 sampai ayat 18. Di sini ada 4 poin penting yang dinyatakan oleh kitab suci, terlebih berkaitan erat dengan pelayanan Salomo. Dalam pasal ini disebutkan bahwa Salomo membangun Ka'bah ini selama 20 tahun, bait suci ini selama 20 tahun bersama istana. Kemudian setelah Ka'bah ini sudah selesai, poin yang kedua adalah Salomo dia membuat sistem pemeliharaan Ka'bah ini. Dia menggunakan tentara-tentara khusus, pelayan-pelayan khusus untuk menjaga sistem Ka'bah ini. Dan memang benar, setelah Ka'bah ini selesai, dia membentuk ada brigade-brigade pasukan untuk menjaga Ka'bah ini. Kemudian poin yang ketiga yang dilakukan oleh Salomo tentang Ka'bah ini, yaitu dia mengatur sistem keimamatan. Dia mengatur sistem keimamatan dan dia mengikuti petunjuk Musa maupun ayahnya sendiri Raja Daud, yaitu mengangkat para imam sistem keimamatan ini dari suku Lewi. Dan benar dalam pasal ini disebutkan dia membentuk pelayanan-pelayanan dari suku Lewi yang akan melayani di dalam sistem Ka'bah ini. Dalam pasal ini juga disebutkan tentang hari-hari raya yang dilakukan oleh orang Israel yang berfokus kepada Ka'bah atau bait suci ini. Dan semua sistem ini dilaksanakan oleh sistem keimamatan yang diatur oleh Salomo atas petunjuk ayahnya atau ayahnya juga Raja Daud, melihat petunjuk ini dari Musa yang telah menjadi leluhur dalam sistem keimamatan atau Ka'bah ini. Dan memang benar Salomo dia memilih orang-orang terbaik untuk melayani dalam Ka'bah, untuk menjalankan sistem-sistem upacara yang mereka rayakan yang berfokus kepada Ka'bah itu sendiri. Kemudian poin yang keempat dalam bacaan ini yang saya dapati disebutkan di ayat 15, berkata demikian: mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang Lewi dalam segala hal, juga mengenai perbendaharaan. Jadi Salomo di dalam sistem Ka'bah ini, dia bukan hanya membangun Ka'bah ini, atau dia bukan hanya memelihara Ka'bah ini atau mengatur sistem Ka'bah ini, pelayanan di dalam Ka'bah ini, tapi yang dilakukan oleh Salomo, yaitu Salomo juga mengatur sistem persembahan. Sistem persembahan yang diatur. Sebab di ayat pasal 15 jelas bahwa sistem perbendaharaan ini katanya untuk mengatur para imam dan orang-orang Lewi dalam pelayanan Ka'bah. Jadi Salomo menggunakan Ka'bah ini untuk di sana ada sistem keuangannya, dan sistem keuangan ini dijadikan untuk menopang sistem pelayanan keimamatan. Aplikasi untuk kita saat ini pun demikian, bahwa Gereja Mesih Advent ke-7 adalah suatu wadah, suatu organisasi yang benar di hadapan Allah, dan gereja ini pun mengatur sistem seperti yang dilakukan oleh Salomo. Di sana ada pemeliharaan gereja lewat aturan-aturan gereja yang ada. Di sana ada sistem keimamatan lewat sistem pastoral yang ada di dalam gereja kita. Kemudian di dalamnya gereja kita juga mengatur sistem pelayanan lewat keuangan, perpuluhan dan berbagai jenis persembahan, termasuk persembahan terpadu. Dan semua ini mengadopsi apa yang dilakukan oleh Salomo di masa yang lalu. Kiranya kebenaran ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan maju dan maju, gereja kita ini akan menjadi berkat untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Yesus sebagai kepala gereja akan menuntun kita menjadi orang yang benar. Amin.